Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang metode KNN yang beranggotakan saya sendiri Meulandari serta teman saya Septi Bayu Lestari dan Febianti Agustina Eka Putri. Adapun pokok pembahasan yang pertama, apa itu data mining, dan yang kedua, apa itu klasifikasi data mining, dan yang ketiga, apa itu metode KNN. Langsung saja materi yang pertama, apa itu data mining. Pengertian data mining yaitu bisa disebut dengan menambahkan data merupakan proses analisa yang dilakukan secara otomatis pada data yang kompleks dan berjumlah besar untuk memperoleh sebuah pola atau kecenderungan yang tidak disadari. Kemudian data mining sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu supervised method atau unsupervised method. Data mining adalah metode dalam ilmu komputer yang biasa digunakan dalam proses pencarian knowledge. Tahapan di dalamnya berguna untuk mencari pola-pola tertentu dari data yang ada pada database, dan biasanya metode ini banyak ditemukan pada bidang machine linear dan statistika. Kemudian pada awalnya, metode penambahan data dikembangkan karena kompleksitas kerja komputer yang semakin meningkat. Namun disinilah keuntungan adanya data mining adalah proses pengumpulan data seleksi atau data yang lebih praktis. Lanjut, di sini ada pengertian data mining menurut para ahli, di mana sebagai definisi lain ada beberapa pengertian data mining menurut para ahli yang juga patut kita pelajari. Yaitu, mari kita simak penjelasan secara singkat di bawah ini. Yang pertama ada Rallos di tahun 2026, di mana dia mengartikan data mining adalah sebuah proses yang menemukan suatu bermakna dalam memilah data melalui repositori dengan bantuan teknologi sosialisasi pola, statistik, serta matematika. Yang kedua ada Berry, di mana Berry mengemukakan bahwa data mining adalah sebuah aktivitas analisa data yang memiliki jumlah besar demi menemukan pola atau partner dan aturan atau rules yang berguna. Dan yang terakhir ada Pramudiono di tahun 2026 juga menyampaikan bahwa data mining adalah sebuah proses analisa yang dilakukan secara otomatis pada data yang kompleks dan berjumlah besar untuk memperoleh sebuah pola atau kecenderungan yang umumnya tidak kita sadari. Materi selanjutnya di sini ada apa itu tujuan data mining. Tujuannya yang pertama adalah sebagai sarana yang dipakai untuk menjelaskan atau explanatory. Data mining digunakan sebagai sarana yang menjelaskan suatu kondisi dari penelitian. Dan yang kedua ada sarana konfirmasi, di mana konfirmasi dibutuhkan karena data mining memerlukan adanya kepastian untuk menyatakan atau mempertegas hipotesa. Dan yang terakhir ada sarana eksplorasi, di mana data mining digunakan sebagai sarana yang dipakai untuk mencari pola baru dan sebelumnya tidak bisa terdeteksi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu apa saja fungsi data mining. Terdapat banyak fungsi dan manfaat yang bisa didapatkan dengan menerapkan penambangan data. Pada umumnya, fungsi data mining terbagi menjadi dua bagian, yaitu diantaranya yang pertama, deskriptif. Deskriptif lebih kepada merujuk ke fungsi dalam pemahaman data. Hal ini membuat pengolahannya bisa teliti lebih mendalam. Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan pola dan karakteristik yang terdapat pada data. Fungsi deskriptif dimanfaatkan sebagai pattern tertentu yang awalnya tidak terlihat di dalam data. Yang kedua, prediktif. Fungsi terkait dengan proses yang nantinya digunakan untuk mengetahui pola khusus dari data yang digunakan. Pola ini bisa ditemukan dari beberapa variabel dalam data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang digunakan dipakai untuk memperkirakan variabel lain
dan masih belum diketahui nilainya, karena itu disebut fungsi prediktif. Yang ketiga yaitu asosiasi. Fungsi asosiasi adalah fungsi data mining yang dapat diproses untuk melakukan identifikasi relasi ataupun hubungan dari setiap data yang ada. Data ini bisa merupakan data dahulu maupun data yang didapat saat ini. Selanjutnya yang keempat yaitu clustering. Clustering merupakan fungsi yang mengarah pada proses identifikasi kelompok, kemudian produk atau barang yang memiliki karakteristik khusus biasanya digunakan dalam mengetahui kelompok-kelompok tertentu dalam penyebarannya. Yang kelima, peramalan disebut dengan teknik forecasting yang dipakai untuk memperoleh gambaran mengenai nilai dari suatu data di masa mendatang. Forecasting dan peramalan ini bisa dilakukan dengan pengumpulan informasi dalam jumlah yang besar. Contohnya, penerapan forecasting merupakan data terkait peramalan jumlah permintaan terhadap produk tertentu. Yang terakhir yaitu squashing, merupakan fungsi terakhir dari data mining. Proses identifikasi setiap hubungan yang berbeda dalam periode waktu tertentu. Kemudian, squashing merupakan data pelanggan ketika melakukan repeat purchase suatu produk yang terjadi atau dilakukan secara berulang pada pelanggan. Selanjutnya yaitu apa itu klasifikasi data mining. Klasifikasi data mining adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan. Metode ini digunakan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Febianti. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang metode KNN. Metode KNN adalah sebuah metode yang menggunakan algoritma supervised, di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Kemudian, tujuan dari algoritma KNN adalah untuk mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan training samples, di mana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Jarak yang digunakan adalah jarak Euclidean distance. Jarak Euclidean adalah jarak yang paling umum digunakan pada data numerik. Kemudian, algoritma KNN adalah algoritma yang menentukan nilai jarak pada pengujian data testing dengan data training berdasarkan nilai terkecil dari nilai ketetanggaan terdekat. Kemudian, algoritma KNN memiliki beberapa kelebihan, yaitu ketangguhan terhadap training data yang memiliki banyak noise dan efektif apabila training datanya 8 besar. Sedangkan kelemahan KNN adalah KNN perlu menentukan nilai dari parameternya, yaitu K, jumlah dari tetangga terdekat. Kemudian, training berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan dan atribut mana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil terbaik, dan biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari tiap query instance pada keseluruhan training sampel. Kemudian, untuk prinsip kerjanya, prinsip kerja KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan tetangga dalam data penelitian. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.